Shalom, pada video ini kami dari kelompok 66 akan menjelaskan cara melakukan analisis data menggunakan SPSS untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kualitas tidur antara laki-laki dan perempuan. Nah, yang pertama itu kita masukin filenya, kita ganti type-nya menjadi Excel, dan kita masukin datanya. Terus open. Oke. Nah, di sini sudah datanya, kita masuk ke variable view. Nah, di variable view ini misalnya kita ganti sesuai dengan type-nya. Nah, usia itu tetap scale, jenis kelamin nominal, pendidikan itu ordinal karena dia itu termasuk tingkatan, tinggi badan scale, berat badan juga scale, status merokok nominal, pekerjaan nominal, skor kecemasan itu scale, kategori kecemasan itu dia ordinal, kualitas tidur itu dia scale, dan juga kategori kualitas tidur itu dia ordinal karena juga termasuk tingkatan. Oke, selanjutnya kita mengganti desimalnya semua menjadi 0. Selanjutnya kita akan melakukan pengkategorisasian data. Jadi data-data yang berupa kalimat atau kata kita ganti menjadi angka supaya bisa dibaca oleh SPSS. Misalnya untuk laki-laki kita berikan kode 1 dan perempuan kita berikan kode 2. Begitu juga dengan data-data yang lainnya. Oke. Sekarang kita ke data view. Nah, di sini kita bisa lihat data-data yang perlu kita ubah. Oke, kita ke transform. Record into different variable. Kita pilih jenis kelamin, kita masukkan. Kemudian di sini namanya, untuk name-nya kita bisa buat singkat aja. Saya di sini buat JK. Kemudian di labelnya saya buat kategori jenis kelamin. Oke. Selanjutnya kita change dan lanjutkan untuk old and new values. Di sini kita berikan pengkodean satu untuk laki-laki. Jadi kita harus sesuaikan dengan data yang ada di data kita. Oke, kita tambahkan, kemudian oke. Di sini kita sudah bisa lihat hasilnya sudah ada, sudah terubah secara otomatis. Selanjutnya hal yang sama juga kita lakukan kepada data-data yang lain. Di sini sudah saya kelompokkan semuanya, jadi sudah sesuai datanya dan juga data-data yang perlu diubah sudah saya ubah. Selanjutnya kita ke variabel view. Nah, di sini kita akan mengubah bagian value-nya sesuai dengan yang tadi sudah kita ubah di awal. Jadi sesuai dengan pengkodean itu. Kita ke pertama bagian jenis kelamin. Di sini bagian value-nya kita tekan. Kita taruh 1. Tadi untuk laki-laki. Dan 2 untuk perempuan. Kita tambahkan, kemudian oke. Nah, di sini sudah ada. Nah, jadi kalau udah kayak gini dia udah terkode secara otomatis. Nah, ini juga kita lakukan kepada file-file yang lain. Oke, di sini saya sudah ubah semua yang perlu diubah. Jadi itu saja yang saya dapat kategorikan bagian tadi angka-angka, dan sekarang untuk penamaannya selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan lakukan analisis univariat terhadap variabel-variabel yang sebelumnya telah ditransform. Nah, yang pertama kita melakukan analyze terhadap variabel dengan data kategorial. Caranya yaitu masuk ke analyze, kemudian masuk ke descriptive statistik, lalu masuk ke frekuensi, masukkan variabel-variabel yang akan dianalisis, mulai dari jenis kelamin, pendidikan, status merokok, pekerjaan, kategori kecemasan, dan kategori kualitas tidur. Nah, kemudian untuk data kategorial sendiri tidak perlu kita isi bagian statistiknya, langsung saja ini display frequency tables, lalu oke. Ini hasilnya. Nah, selanjutnya saya lakukan analisis univariat terhadap data numerik. Langkahnya itu yaitu dari analyze, kemudian descriptive statistik, masuk ke frekuensi,
Yang ini di reset terlebih dahulu. Masukkan data-data numeriknya, mulai dari usia, tinggi badan, berat badan, skor kecemasan, skor kualitas tidur. Nah, lalu masuk ke statistik tentang yang ingin kita lihat nilainya. Oke, continue. Lalu masuk ke charge, kita bisa pilih histogram, show normal curve on histogram. Oke, continue. Lalu oke. Ini adalah data histogramnya. Ini juga dapat kita lakukan untuk melakukan analisis apakah data tersebut normal atau tidak. Tapi untuk selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya lagi. Baik, sekarang kita akan melihat apakah data yang kita masukkan dapat berdistribusi normal atau tidak. Nah, dengan caranya seperti masuk ke bagian Analyze, lalu pilih Descriptive Statistic, lalu masuk ke bagian Explore. Oke, untuk skor kualitas tidurnya masuk ke bagian Dependent List, lalu untuk jenis kelaminnya masuk ke bagian Factor List, lalu masuk ke bagian Plots. Nah, kita akan centang bagian normality plots sama histogramnya. Oke, setelah itu kita klik continue, lalu oke. Nah, baik, di sini sudah ada hasilnya. Nah, jadi kita akan melihat hasilnya lewat Kolmogorov-Smirnov. Nah, jadi kita lihat apakah data yang kita masukkan dapat berdistribusi normal atau tidak. Nah, lihat dari signifikannya. Itu di sini ada 0,00. Nah, sedangkan untuk data kalau dia berdistribusi normal itu dia harus di atas dari 0,05, sedangkan ini kurang dari 0,05. Jadi data yang kita masukkan tidak dapat berdistribusi normal. Baik, selanjutnya di sini karena hasil uji normalitas menunjukkan data tidak berdistribusi normal, maka uji bivariat yang digunakan adalah uji non-parametrik, yaitu mean weight U-test untuk mengetahui perbedaan kualitas tidur antara laki-laki dan perempuan. Untuk mengetahui hal tersebut, kita kembali ke Analyze. Selanjutnya kita buka non-parametric test. Di sini kita ambil yang paling bawah, legasi dialog. Kemudian ngambil two dependent sample. Nah, di sini sudah tertera skor kualitas tidur di tes variable list. Selanjutnya di grouping variabel jenis kelamin, dan di sini sudah di grouping. Dan untuk tes type ini kita ambil mean weight U. Nah, di sini kita klik OK saja. Nah, di sini tidak perlu kita perhatiin apa-apa lagi. Kita klik OK. Nah, di sini sudah kelihatan hasilnya. Berdasarkan hasil mean weight ini diperoleh nilai asim sig itu sebesar 0,649. Nah, selanjutnya karena nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada skor kualitas tidur antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jenis kelamin tidak berhubungan atau tidak memengaruhi kualitas tidur pada responden penelitian ini. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.